Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudahan kabar kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu apapun. Baik anak-anak, sekarang hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pada pukul 12.15 menit sampai pukul 15 lebih 15 menit di kelas kita ada pembelajaran atau ada jadwal belajar matematika. Baik, minggu lalu Ibu sudah membagikan sedikit modul untuk kalian. Barangkali kalian ada yang sudah mulai menjawab latihan soal yang Ibu bagikan minggu lalu. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan dari materi atau modul yang sudah dibagikan minggu lalu, yaitu mengenai bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Sekarang kita akan mempelajari mengenai pangkat. Ya, kita tahu bahwa bentuk pangkat dan akar ini sudah dipelajari sebenarnya di SMP. Dan sekarang saat kalian di SMK kelas 10 ini hanya mengulang kembali, mengingatkan kembali, dan Ibu harap kalian juga sudah menguasai ya materi SMP-nya. Dan kalau mengenai materi logaritma di SMP memang belum, dan nanti juga akan Ibu jelaskan di video selanjutnya. Baik, silakan kalian juga siapkan modul kalian yang minggu kemarin. Sudah kalian catat atau mungkin juga kalian print ya. Baik, contoh yang pertama, contoh soal dan penyelesaiannya yang pertama adalah contoh 1, nyatakan dalam bentuk faktor-faktornya. Baik, kalau 5 yang A, 5 pangkat 2, sudah tahu dong 5 pangkat 2 adalah mengalikan angka 5 sebanyak 2 kali. Ya, ini 5 pangkat 2, nih 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. Sudah tahu dong hasilnya berapa? Iya, 25 hasilnya. Baik, itu yang A. Kemudian yang B. Yang B adalah bilangan negatif 3 pangkat 4. Ya, negatif 3 pangkat 4. Ini artinya adalah mengalikan angka atau bilangan negatif 3 sebanyak 4 kali. Ya, mengalikan bilangan ini negatif 3 sebanyak pangkatnya. Pangkatnya 4, berarti mengalikan negatif 3 sebanyak 4 kali. Maka negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya? Tahu hasilnya berapa? Oke, kalau kita hitung hasilnya, negatif 3 kali negatif 3 ini adalah positif 9. Positif 9 kita kalikan negatif 3 menjadi negatif 27. Selanjutnya, negatif 27 dikali negatif 3. Negatif kali negatif menjadi positif. Maka negatif 27 kali negatif 3 sama dengan positif 81. Jadi hasilnya kalau kita hitung sampai hasil akhir adalah positif 81. Jadi kita pun bisa menentukan kalau pangkatnya bilangan genap, bilangan dasar yang dipangkatkan itu adalah bilangan negatif. Kalau pangkatnya genap, maka hasilnya juga akan merupakan bilangan genap. Selanjutnya C. Yang C di sini adalah 1/3. 1/2 pangkat 3. Maka ini artinya adalah karena ini dikurung semua, 1/2-nya ini dikurung penuh, satu kurung dalam satu kurung, maka pangkat 3-nya adalah milik 1/2. Jadi penjelasannya adalah 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 kali 1/2 kali 1/2.
Kalau dihitung hasilnya, kita kalikan saja bilangan yang di atas, yaitu pembilang 1 kali 1, 1 kali 1, 1. Maka di pembilangnya adalah 1 di sini. Untuk penyebutnya, yaitu bilangan yang di bawah juga kita kalikan. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Maka hasil akhirnya di sini adalah 1/8. Jadi, bisa disimpulkan 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 1/8. D. D ini bentuknya adalah akar. Oke, bilangan akar dikalikan juga sama, dipangkatkan juga caranya sama. Ini kebetulan pangkat 4, akar 3 pangkat 4. Berarti mengalikan akar 3 sebanyak 4 kali. Ini akar 3 kali akar 3 kali akar 3 kali akar 3. Baik, sekarang akan kita cari hasilnya berapa sih? Karena ini menurut ibu mudah, jadi ibu tidak membuat coretannya ya, tapi dengarkan saja penjelasan dari ibu. Akar 3 kali akar 3 berarti akar 9. Akar dari 9 masih yang ini ya, masih yang ibu tunjuk ini. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar dari 9 adalah 3. Simpan dulu angka 3-nya. Sekarang berlanjut ke yang ini. Akar 3 kali akar 3 juga akar 9. Akar dari 9 adalah 3. Di sini tadi kita peroleh 3. Ini kita peroleh 3. Maka 3 yang ini kita kalikan dengan 3 yang ini. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi diperoleh hasil akar 3 pangkat 4 sama dengan 9. Selanjutnya masih ada contoh. Ini ada catatan kecil. Jika A bilangan real dan tidak sama dengan 0, maka A pangkat negatif N adalah kebalikan dari A pangkat N. Dapat ditulis sebagai berikut. A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N, atau kalau A pangkatnya positif, A pangkat positif N ini sama dengan 1/A pangkat negatif N. Baik, ini pangkatnya yang negatif. Sudah mulai kita masuk ke bilangan dengan pangkat negatif. Ya, contoh yang pertama. Nyatakan bilangan pangkat bulat negatif berikut dalam bentuk pangkat positif. Caranya mudah. Yang pertama, contoh pertama adalah 4 pangkat min 2. 4 pangkat min 2, ini ada penyelesaiannya. A. 4 pangkat min 2 sama dengan, karena ini bilangan pangkatnya negatif yaitu negatif 2, kita harus merubah pangkat negatif itu menjadi pangkat positif. Karena ini pangkat negatifnya ada di atas pada posisi pembilang, supaya dia menjadi positif, maka kita rubah dari posisi pembilang itu kita turunkan menjadi posisi penyebut. Maka 4 pangkat positif 2 ini kita turunkan sebagai posisi penyebut menjadi 4 pangkat positif 2. Di atasnya posisi pembilangnya kita kasih angka 1 menjadi 1/4 pangkat 2. Kalau ini kita tuliskan hasilnya, 1 yang ini kita sama dengan di sini tetap 1. 4 pangkat 2 ini adalah 4 kali 4 berarti 16. Maka 4 kali 4 itu adalah 16, hasil akhirnya menjadi 1/16 ya. Di sini boleh ditulis di ujung di sini sama dengan 1/16 di sini. Oke, itu nomor
yang A. Sekarang B. Kalau B adalah pangkatnya bilangan negatif. Iya, di sini tidak ada penyelesaiannya. Baik, Ibu jelaskan di sini yang B. Yang B adalah berapa tadi? A pangkat negatif 3. Ini dia, A pangkat negatif 3. Baik, Ibu besarkan dulu tulisannya supaya kalian jelas melihatnya. Nih, udah jelas ya? A pangkat negatif 3. Penyelesaiannya adalah sama dengan kita rubah. Di sini kita kasih tanda pecahan dulu sebentar. Oke, ini tanda pecahannya. Nah, karena ini A pangkat negatif 3, kita buat supaya A-nya itu punya pangkat ini negatif 3, pangkatnya menjadi positif. Maka A-nya kita tulis di sini, A. Pangkat negatif 3, karena kita rubah ke bawah, kita pindahkan ke bawah di posisi penyebut, maka 3-nya menjadi 3 positif, begini. Lantas apa di atas? Di atas pembilangnya kita kasih angka 1. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per A pangkat 3. Itu penyelesaian yang B. Sekarang yang C. Baik, yang C Ibu teruskan di sini juga penjelasannya. Yang C adalah 1 per 5 pangkat min 4. C, kita pakai equation. Karena Ibu tidak ada papan tulis, ya susah di papan tulis, takut tulisannya nanti tidak jelas, kalian baca, makanya Ibu lebih baik pakai komputer saja menjelaskannya. Semoga kalian juga tetap bisa memahami. Oke, tadi berapa ini? C-nya, ya C di sini sudah ada nih. 1 per 5 pangkat min 4. Di sini 1, 5 pangkat min 4. Di sini angka 5, di sininya min 4. Min 4. Oke, cara merubahnya ini gampang. Kalau tadi kan posisi pembilang di atas, yang ini bilangannya negatif. Kalau di atas negatif, kita turunkan pangkatnya supaya positif. Sekarang yang C, karena di sini adalah pangkatnya negatif, itu ada pada posisi penyebut, ada di bawah nih, di bawah di sini nih ya. Ada di bawah, Ibu tunjuk nih. Nih, ada di bawah di sini, ini posisi penyebut di bawah. Kalau pangkatnya negatif di bawah, kita naikkan supaya pangkat itu menjadi positif. Jadi kita naikkan 5-nya tetap. Kemudian ini kita kasih pangkat. Ini pangkatnya negatif 4, maka di sini pangkatnya menjadi pangkat 4. Nah, jadi 5 pangkat 4. Ini boleh kita lanjutkan, jawabannya berapa? Boleh kita lanjutkan, kalau 5 pangkat 4 itu artinya mengalihkan angka 5 sebanyak 4 kali. Oke, kita sudah 4 ya. Berarti kita hitung 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 kali 5 sama dengan 625. Nah, itu kalau kita selesaikan hasil akhirnya. Bisa dipahami ya? Mudah aja, ini materi SMP. Baik, yang D adalah 3 per 4 P pangkat 5, pangkat min 5 ini. 3 per 4 P pangkat min 5. Yang D
3/4P pangkat min 5. Oke, kita pakai equation 3/4P. P-nya ada di sini. Pangkat min 5. Oke, kita kasih pangkat dulu. P pangkat min 5. Ya, pangkat min 5. Untuk penyelesaiannya adalah di sini yang punya pangkat min yang mana? Oke, perhatikan yang pangkatnya negatif yang mana? Yang mempunyai pangkat negatif adalah P. P-nya pangkat negatif 5. Tetapi 3/4-nya kan tidak memiliki pangkat. Itu artinya 3/4-nya akan ditulis tetap. 3/4-nya ditulis tetap. 3/4 di sini tetap. Tetapi P pangkat min 5 di sini, karena ini P pangkat 5 min 5 ini posisinya di atas, yaitu pada posisi pembilang, maka kita turunkan menjadi posisi penyebut, yaitu di bawah, agar negatif 5-nya menjadi bilangan positif, menjadi pangkat 5. P kita rubah, P min pangkat min 3 ini, atau P pangkat negatif 3 kita rubah, kita taruh di bawah di sini. P pangkat, sebentar, kita kasih pangkatnya. Nah, P-nya itu kita taruh di sini. P yang ini negatif 5 itu kita taruh juga ke bawah menjadi posisi penyebut, menjadi pangkat positif 5. Kita turunkan menjadi pangkatnya positif. Jadi hasil akhirnya adalah 3/4P pangkat 5. Baik, ini ada latihan soal. Tulislah dalam bentuk perkalian faktor-faktornya. Sama tadi seperti contoh di awal. Kemudian yang kedua, nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Juga yang baru Ibu jelaskan. Yang ketiga adalah hitunglah nilai dari ini. Nyatakan barisan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Baik, Ibu akan awali dengan nomor 1. 6 pangkat 3 kalian bisa lah. Tidak usah Ibu jelaskan, tahu hitung sampai akhirnya. 7 pangkat 4 juga kalian paham. Min 4 pangkat 6 juga pasti kalian paham. Mengalihkan angka min 4 atau negatif 4 sebanyak 6 kali. Kemudian yang D, 2/3. 2/3 pangkat 5. Ini juga gampang. Mengalihkan bilangan 2/3 sebanyak 5 kali dan hitung hasil akhirnya. Untuk E, akar 5 pangkat 7. Baik, untuk E Ibu jelaskan. Jadi tugas kalian adalah ABCD ya. Tugas kalian adalah ABCD. Yang E dan F akan Ibu jelaskan. Yang E, akar 5 pangkat 7. Baik, akar 5. Yang E tadi ya, Ibu tulis penyelesaian soal bagian E. Nih, soal penyelesaian soal bagian E. Tadi akar 5 pangkat 7. Oke, tulis saja E-nya lagi di sini. Akar 5. Sebentar Ibu tulis dalam bentuk equation. Ini dia akar sebentar, ini salah penulisannya. Kalau salah penulisan nanti kalian bingung memahaminya. Pangkat dulu, kita bikin pangkatnya dulu ya. Di sini dia. Oke, sambil Ibu klik-klik juga kalian, Ibu harap juga kalian ikut belajar ya. Belajar cara membuat equation matematika. Siapa tahu nanti kalian mengetik
Harus paham dong. Akar 5 pangkat 7. Nah, ini berarti kalian harus mengalihkan akar 5 ya, Ibu bikin dulu. Nah, akar 5 sebanyak 7 kali, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang 1 lagi. Nah, mengalihkan ini keliru ya. Mengalihkan akar 5 sebanyak 7 kali. Kita tulis di sini akar 5. 5. Nih, 5. Nah. Oke, sekarang perhatikan caranya. Kita keluarkan dari equation-nya dulu, insert akar 5 Nah, sekarang ini akar 5, yang ini akar 5. Yang ini ya, akar 5 kali akar 5 ini adalah, bagaimana ya Ibu menuliskan untuk kalian supaya lebih jelas. Sebentar. Ibu pakai garis ya. Ibu pakai garis ini deh. Oke, ini akar 5 kali akar 5. Yang ini kita kalikan. Kita kalikan sendiri juga supaya kalian gampang. Ini juga akar 5 kita kalikan dengan akar 5. Kemudian biar nggak rapi ya. Oke, miring juga. Oke, akar 5 kita kali akar 5. Yang ini juga akar 5 kita kalikan akar 5 juga. Yang ini. Nah, ada berapa? Akar 5 kali akar 5-nya ada 3 ya. Baik. Kita bikin. Oke. Nah, kita bikin di sini. Sama dengan, iya, mohon maaf, treble. Terjadi gangguan. Alat perekamnya jatuh. Oke, sebentar. Ya, sudah pas ya. Mohon maaf, trouble. Nah, ini sama dengan akar 5. Akar 5 kali akar 5 ini adalah akar 25. Akar 5 kali akar 5 ini sama dengan akar 25. Kita tulis di sini akar 25. Kemudian yang ini akar 5 kali akar 5 ini juga itu adalah akar 25 juga. Ini kita Ibu pisah-pisah begini supaya kalian tidak sulit maksudnya. Sebenarnya bisa aja kita kalikan semua, tapi nanti akarnya kalian akan sulit. Akar 25. Yang ketiga, yang ini akar 5 kali akar 5 yang ini juga menjadi akar 25 juga. Kita tulis juga akar 25. Nah, kemudian yang ini dia sendiri, nggak ada temennya, nggak ada pasangannya, dia jomblo. Oke, kita tuliskan aja di situ tetap akar 5. Tetap akar 5. Ya. Selanjutnya kita hitung akar 25 adalah 5. Akar 25 yang ini adalah 5. Kita bikin kali. Akar 25 yang ini juga 5. Kita kasih kali.
Akar 25 ini di sini ada kali ya. Ibu kasih kali. Oke, sudah ada kali, itu kalinya miring, X-nya miring ya. Oke, di sini akar 25 ini juga adalah 5 kali. Yang ini akar 5 itu nggak bisa diakarkan, nggak habis. Jadi kalau nggak bisa, kita tidak perlu menghabiskan waktu atau memaksakan diri untuk mengakarkan. Jadi kalau nggak bisa diakarkan, ya tulis aja akar 5. Tulis saja akar 5 ya, karena dia nggak bisa diakarkan. Tulis saja akar 5. Nah, akar 5 begitu. Oke, hasil akhirnya kita hitung. 5 kurang besar tulisannya. Kalau kurang besar Ibu besarkan supaya lebih jelas. Oke, jelas ya. Ini Ibu kasih ukuran yang lebih besar lagi. Iya, mantap. Nah, ininya harus turun. Nih, oke, Ibu pindah dulu yang ini. Nah, oke, jelas ya. Ini juga Ibu kasih ukuran lebih besar. Nih dia. Nah, ini dia akar 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25. 25 kali 5 adalah 100. 125. 125. Karena di sini ada akar 5, maka akar 5-nya ikut di belakang. Nah, akar 5-nya kita taruh di belakang sini. Nah, jadi jawaban akhirnya adalah 125 akar 5. Itu penyelesaian soal yang mana tadi? Yang E. Sekarang yang E, F. F AB pangkat 2. Baik, penyelesaian yang F. Yang F AB pangkat 2. Gampang kalau AB pangkat 2. Oke, sebentar Ibu ulang. AB pangkat 2. Penulisannya Ibu perbaiki. Pangkat dulu. Iya, ini. Lihat cara Ibu membuat equation ya. Di sini AB pangkat 2. Perhatikan, tulisannya adalah AB pangkat 2. AB-nya dikurung atau AB ada di dalam kurung. Sementara pangkat 2-nya adalah di luar kurung. Itu artinya pangkat 2 itu milik A dan B. Pangkat 2 itu milik A dan B. Maka ya kalau milik A dan B berarti A-nya juga pangkat 2. A. Bikin equation dulu. Nih. A pangkat 2. Di sini kalinya kalau tadi Ibu pakai X ya, pakai silang, sekarang kita perkaliannya pakai titik. Oke, perkalian pakai titik itu sama artinya. Tapi biasanya yang begini seringkali menggunakan kalinya adalah pakai titik. Berarti di sini A-nya sudah pangkat 2, B-nya juga pangkat 2. Nah, berarti B pangkat 2. Selesai. AB kuadrat sama dengan A pangkat 2, B pangkat 2. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Contoh itu penyelesaian dari contoh yang tugas kalian nomor 1. Jadi tugas kalian adalah menyelesaikan soal nomor 1-nya A, B, C, dan D. Baik, untuk nomor 2, tugas kalian adalah A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D, dan A, B, C, D, E ya. Tugas nomor 2 adalah A, B, C, D. Baik, kalau kalian masih bingung menyelesaikan 5 ya, nomor 2, 5, A, B, C, D, dan F. Kalian pasti bingung nih menyelesaikan yang F. Baik, untuk yang F akan Ibu jelaskan di contoh soal bagian nomor H 2
per 5 per 2P pangkat min 6. Oke, akan Ibu selesaikan. Cara menyelesaikan bagian yang H. Ini, bagian yang H. Ya, bagian H. 2 per 5 per 2P pangkat min 6. Baik, penyelesaiannya di sini. Akan Ibu buat penyelesaiannya. Penyelesaian 2H. 2H. 2H Ibu selesaikan. Soalnya adalah 2 per 5. Oke, cara membuat equationnya begini. Membuat equationnya di sini 2 per 5. Nih, 2 per 5. Di sini adalah 2P pangkat min 6, 2P pangkat min 6. Baik, cara penyelesaiannya bisa dilihat. Baik, kita turunkan dulu yang bawah. Iya. Nah, cara penyelesaiannya adalah, cara penyelesaiannya juga sama, merubah pangkat ini, min 6-nya ini supaya dia menjadi pangkat positif. Caranya kita rubah dulu yang min 6, pangkat min 6 dulu kita rubah. Oke. Di sini dia tetap pecahan bentuknya. Tetap pecahan. Di sini tetap kita tulis dulu 2 pangkat 5. 2 per 5. 2 per 5. Di sini angka 2-nya. P pangkat min 6. P pangkat min 6 yang kita naikkan adalah P pangkat min 6. P pangkat min 6-nya kita taruh di posisi di sini. Jadi P pangkat min 6 ini, kalau dia di penyebut P-nya ini pangkat min 6, maka begitu naik jadi posisi pembilang, dia P-nya menjadi 6-nya negatif 6-nya menjadi positif, yaitu P pangkat 6. Nah, begini. Kita merubah menjadi pangkat positif sudah. Dari 2P pangkat min 6, 2-nya tetap di posisi penyebut. P pangkat min 6, P pangkat min 6 yang ini berubah menjadi ke atas menjadi P pangkat 6. Baik, itu sudah. Dan sekarang kita selesaikan dulu 2. Kita selesaikan 2 per 5 dibagi 2. Kita rubah tulisan biasa ya. Kita rubah pakai penulisannya. Jadi di sini artinya 2 per 5. Ini kan 2 per 5. 2 per 5 dibagi 2. Iya kan? 2 per 5 dibagi 2. Jadi tanda baginya kita pakai tanda bagi titik 2. Nah, dibagi berapa? Dibagi 2. Di belakangnya kita ikuti saja. P pangkat 6-nya di mana? Kita ikutkan saja di belakang. Di sini P pangkat 6. Nah, jadi ini kita, kalau waktu di SD dulu diajarkan bahwa kalau bilangan pecahan dibagi, maka bilangan pecahannya itu di salah satunya dibalik. Nah, kita 2 ini copy paste dulu. Bagaimana ini? Oke, tidak bisa di copy paste. Sebentar, di copy dulu. Kemudian paste di sini. Oke, bisa. Baik. Ini 2 ini, yang 2 ini kan dia sebenarnya dia punya per 1. Maka kita rubah 2-nya menjadi per 1. Nah, 2 per 1. 2 per 5 dibagi 2. Itu artinya 2 per 5 dibagi 2 per 1. Ini sama dengan kita, kalau waktu di SD dulu diajarkan, kalau pecahan membagi bilangan pecahan, itu adalah pecahan yang kedua dibalik, tanda bagi dirubah menjadi tanda kali. Maka di sini tetap dia di sini 2 per 5.
tanda bagi di sini berubah menjadi tanda kali. Berubah menjadi tanda kali. Kali berapa? Pecahan yang 2/1-nya ini dirubah menjadi 1/2. Ya, dibalik. 2/1 dibagi di yang ini ini kan tanda bagi, berubah jadi tanda kali. 1/2 dibalik, jadi 2/1 dibalik menjadi 1/2. Oke. Di sini P pangkat 6-nya masih ikut ya. P pangkat 6. Hasilnya adalah kita kalikan saja. 2 kali 1, ini masih pecahan. 2 kali 1, 2. Nih, 2 kali 1, 2. 5 kali 2, 10. 10. Di sini tetap P pangkat 6. P pangkat 6. Hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya adalah, oke, ini lanjut ke bawah ya, semoga tetap bisa kalian pahami. Hasil akhirnya adalah 2 dan 10 ini kita sederhanakan. 2 dan 10 kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. Nah, 2 kita bagi 2, di sini 1. Yang ini 10 kita bagi 2 juga menjadi 5. Yang di ini P pangkat 6-nya tetap ikut. P pangkat 6. P pangkat 6. Jadi hasil akhirnya adalah 1/5 P pangkat 6. Itu penyelesaian soal 2H. Oke. Baik, nomor 3. Hitunglah nilai dari, masih gampang dong yang ini. 5 pangkat min 2 bisalah menyelesaikan. Baik, untuk tugas hari ini adalah nomor 1 ABCD, nomor 2 ABCDE, nomor 3 kalian selesaikan. Nomor 3 kalian selesaikan ABCDE juga, ABCDE. Nomor 4 kalian selesaikan A dan D. Oke, selamat belajar. Semoga penjelasan Ibu dapat dipahami. Kalau kurang jelas dengan penjelasan Ibu kali ini, kalian bisa bertanya, konsultasi mengenai pelajaran ini, bisa melalui Telegram, bisa juga melalui WhatsApp langsung ke nomor WhatsApp Ibu. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa tugasnya juga dikumpul paling lambat hari Sabtu ya. Ibu kasih waktu sampai hari Sabtu pukul 12 siang sudah dikumpulkan, baik itu di Sibajakah, baik itu dikumpulkan melalui Telegram, tapi Telegram Japri, atau dikumpulkan melalui WhatsApp Ibu juga bisa ya, tapi jangan di grup, tetapi dikumpulkannya adalah Japri langsung atau melalui email. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.